Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Video kali ini kita akan membahas bagaimana seorang yang dikatakan oleh beberapa pihak ahli abal-abal, ahli gadungan, ini mulai menunjukkan tingkah-tingkah yang menunjukkan bahwa dia panik. Apalagi ketika disinggung soal laporan polisi terhadap dirinya terkait dengan dugaan ijazah S2 dan S3 yang dipalsukan sama peneliti abal-abal ini, teman-teman. Ya, dalam beberapa kesempatan ketika dia baru ditanya oleh presenter TV nih, teman-teman ya, bahwa Bang Rismon, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan laporan Andi Aswan terhadap ijazah S2 dan S3 Anda dari Yamaguchi itu palsu? Ini satu hal yang membuat saya senang, teman-teman. Akhirnya ada presenter di acara televisi yang menyinggung hal itu kepada Rismon secara langsung, sekalipun itu tidak secara teman onsite tapi online. Jadi mungkin lewat video call atau Zoom, teman-teman ya. Nah, di sini ketika ditanya hal itu, Rismon itu kelihatan panik dan tidak mau menjawab secara detail soal laporan itu. Seolah-olah dia takut untuk menjawab karena pikirnya Andi Aswan dan teman-teman yang melaporkan itu memiliki bukti yang valid nih, teman-teman ya. Ya, baru ditanya sama presenter TV, baru ditanya sama pembawa acara udah panik. Bagaimana nanti Mon kalau ditanya sama penyidik? Ya, dan dengar-dengar Rismon Sianipar itu akan di BAP minggu berjalan ini, teman-teman. Entah itu Senin, mungkin saja Senin ya teman-teman ya, atau Selasa, atau Rabu. Kami tidak tahu, itu kewenangan penyidik. Akan tetapi kalau melihat dari gerakan dari penyidik Polda Metro Jaya, itu seperti ini mau di maraton katanya. Seperti ada gerakan cepat terkait dengan orang ini, karena ya mungkin saja ini opini saya bahwa mungkin polisi atau penyidik atau instansi polisian itu jengkel dengan Rismon Sianipar. Karena kan banyak rekam jejak yang dimana dia mengatakan bahwa petinggi-petinggi Polri setan, ya dia sebutlah nama-nama itu setan semuanya katanya. Dan ya orang yang menyebut petinggi-petinggi Polri, orang yang dimana pastinya kepolisian, ya anggota-anggota polisi menghormati pimpinan mereka, tapi dia katakan setan dan sebagainya. Lantas ternyata orang ini, mereka lihat ada nih orang yang melaporkan, kemudian bukti-buktinya ini sepertinya valid, kuat tentang bagaimana orang ini ternyata itu menghina orang lain, menuduh orang lain, tapi dia sendiri melakukan kejahatan, seperti dia ingin menciptakan kegaduhan untuk menutupi kejahatannya, teman-teman ya. Makanya kepolisian bergerak sangat cepat untuk menindak laporan Bang Bill. Ya teman-teman, coba kita lihat postingan dari Joshua Sinambela. Dia mengatakan seperti ini: demi segera menyelesaikan kasus ijazah palsu si Momon, kami akan diperiksa sebagai saksi secara maraton besok Senin sampai Selasa di Polda Metro Jaya. Maraton ya. Itu kan biasanya pemeriksaan yang dilakukan dalam sehari itu sampai beberapa jam. Tapi ini akan diperiksa langsung saksinya itu 2 hari sekaligus. Ya, 2 day read. 2 hari dilakukan maraton untuk mempercepat proses pelaporan ini, teman-teman. Lantas bagaimana kabar dari Rismon mendengarkan hal ini? Pasti ketakutan lah, teman-teman. Jadi mungkin ya Rismon Sianipar ini akan di BAP Selasa, Rabu atau Selasa, teman. Bukan Selasa ya, Rabu atau Kamis, karena kan ini Bang Joshua itu akan diperiksa Senin dan Selasa. Mungkin dia akan diperiksa Rabu atau Kamis. Nah, ini melihat dari gerak-gerik Rismon Sianipar ya, ketika ditanya oleh presenter televisi terkait dengan laporan ijazah S2 S3 dari Yamaguchi yang diduga itu palsu, ya, Rismon sudah menunjukkan kepanikan seperti ini. Bagaimana kalau nanti ditanyai oleh penyidik dengan kemudian penyidik mengatakan bukti-buktinya kuat? Waduh, mudar. Jangan-jangan keluar dari BAP pucat kayak di
usai pemeriksaan sebagai tersangka yang kemarin ya teman-teman ya, nggak ngomong, nggak mau memberikan statement kepada eh, pers teman-teman. Saya akan coba lihat ini teman-teman ya, sebentar. Dan juga sebelum kita masuk ke dalam videonya Rismond ini teman-teman, kita juga akan membahas tentang akhirnya sudah lama kita tidak mendengar yang namanya Mahasewa teman-teman. Ya, sepertinya Mahasewa sudah mulai melancarkan aksinya. Apa sih Bang Mahasewa? Nanti ya teman-teman ya. Kita akan coba ngulik tentang Mahasewa yang akhirnya sudah mulai demo-demo lagi, yang dimana demo-demonya itu dinilai oleh banyak netizen. Ini bukan saya, tapi ya mungkin penilaian saya juga seperti itu. Dinilai oleh banyak netizen bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak tahu adab teman-teman ya. Karena orang polisi lagi berpuasa, coba teman-teman ya. Mereka menjadi atau mengganti perannya iblis. Mereka mengganti peran iblis untuk mengintimidasi bapak-bapak polisi yang sedang melakukan puasa, melakukan ibadah puasa. Kita lihat, saksikan dulu di sini bagaimana kepanikan dari Rismond ketika ditanya oleh presenter. Nah, Bang Rismond, Bang Andi juga melaporkan Anda soal tuduhan ijazah palsu ya. Ketika Rismond ditanya tentang ijazah S2 dan S3-nya yang diduga palsu, tidak disangka jawaban Rismond sangat membagongkan. S2 dan S3 Yamaguchi di Jepang yang dianggap tidak sah. Nah, jadi seperti kata Bang Andi tadi ini, kalau akhirnya saya ngelopor ini mau sampai kapan? Bagaimana Anda menanggapinya, Bang Rismond? Iya, itu hak Bang Andi Aswan untuk melaporkan sebagai seorang warga negara, ya. Tetapi perihal tentang Bang Dian Sandi, ya, saya ingin menanggapi lebih banyak lagi bahwa sebenarnya kami pernah bertemu di sebuah podcast untuk berbicara tentang hal itu. Cuma saya agak kecewa. Nggak nyambung nggak sih? Makanya ada netizen yang tanya komentar seperti ini. Ditanya apa, jawabannya apa? Apa sih? Coba kita telaah lagi pertanyaan dari presenternya teman-teman. Di mana bentar ya, kita ulang. Bang Rismond, Bang Andi juga melaporkan Anda soal tuduhan ijazah palsu S2 dan S3 Yamaguchi di Jepang yang dianggap tidak sah. Nah, jadi seperti kata Bang Andi tadi ini, kalau akhirnya saya ngelopor ini mau sampai kapan? Bagaimana Anda menanggapinya, Bang Rismond? Warga negara, bukan itu yang pengen penggemarmu dengarkan soal klarifikasi ini, laporan ini, Rismond. Bukan itu. Tapi penggemarmu, kami juga, itu pengen Anda mengklarifikasi dengan cara yang seperti Anda mau Pak Jokowi lakukan, ya. Ya, tunjukkan ijazahmu. Udah nggak mau tunjukkan ya, nanti dilakukan pembanding lagi. Bingung dia. Mau tunjukkan yang lainnya yang lebih mirip. Udah keceplosan kemarin, tunjukkan yang kayak apa itu ya, kertas HVS itu ya teman-teman ya. Coba kita baca dulu komentar netizen ya. Almarhum Rismond bukan sih ini? Iya itu. Jawaban Pak Dr. Raymond kok nggak nyambung? Yang ditanya apa, jawabannya apa? Kok ditanya A dijawab B? Udah hilang fokusnya, mon. Nggak nyambung. Orang baik banyak diam, orang banyak ngomong, kelihatan hatinya nggak apa itu. Woi, jawabnya nggak nyambung. Yang ditanya ijazah S2 sama S3. Mulai kebingungan tak bisa jawab. Iya. Teman-teman ya, baru ditanya sama presenter udah kelinglungan. Baru ditanya sama presenter, gimana nanti minggu ini mau ditanya sama penyidik. Ya, ngeri sih kalau memang itu yang dilaporkan, yang diduga bukti-buktinya itu memang akhirnya terbukti itu benar. Wah, ngeri sih. Ya, masyarakat harus tercerahkan dan tersadarkan oleh orang ini, teman-teman. Ya, tapi di balik itu coba kita sama-sama lihat yang lagi viral hari ini. Seorang mahasiswa ini.
Lihatlah barisan Ini Ini yang ngajarin makanya ada pepatah yang mengatakan bahwa adab lebih mulia daripada ilmu. Apakah tujuan kalian untuk berkuliah hanya untuk bisa semena-mena, ya? Hanya untuk bisa menunjukkan bahwa adab kalian mati seperti itu. Itu percuma kalian sekolah tinggi-tinggi, ya. Percuma kalian itu rajin belajar setiap hari menimba ilmu sampai ke perguruan tinggi, tapi ujung-ujungnya kalian kehilangan adab dan moral. Nanti jadi seperti Rocky Gerung nanti. Biarkan saja saya tidak lulus kuliah. Biarkan saja saya tidak sekolah tinggi-tinggi, tapi saya tahu bagaimana bersikap terhadap orang lain. Bagaimana saya harus belajar untuk menghormati orang lain. Bagaimana saya harus belajar untuk mengasihi orang lain. Gak apa-apa saya gak pintar-pintar amat. Yang penting saya benar-benar menjunjung tinggi yang namanya adab moral. Bagaimana kita sama-sama menghargai orang lain. Orang sedang menjalankan ibadah itu loh. Ada yang ngerokok, ada yang bentak-bentak. Iya, jadi mereka ini teman-teman ya, menggantikan tugasnya iblis. Ya, ini kita berbicara konteks kelakuan ya, bukan pribadi. Perbuatan. Kita kritik perbuatan bukan orangnya teman-teman ya. Kita kritik perbuatan dan sikap dan adab mereka yang mereka tunjukkan itu benar-benar kurang ajar, bisa dikatakan kurang ajar, dan kita lawan itu teman-teman ya. Sikap seperti yang mereka tunjukkan adalah mereka mengambil alih pekerjaan si iblis, si dajjal. Mereka ambil alih itu. Karena pekerjaan setan adalah bagaimana mengintimidasi orang yang lagi menjalankan ibadah, menggagalkan orang yang lagi berpuasa. Setan aja nggak seperti itu. Ya, mana ada setan kayak gitu. Tapi luar biasa kesabaran dari polisi ini teman-teman ya. Kalian ngapain mencoba melampiaskan, mereka menjalankan tugas. Mereka juga beribadah, mereka juga mempunyai keluarga sama seperti kalian. Kenapa kalian mau mengintimidasi? seragam ini Coba ada lihat. manusia. Luar biasa kesabarannya. Anggota polisi Patut juga punya anak diapresiasi. yang nunggu ayahnya pulang. Patut diapresiasi. Tapi dengar-dengar teman-teman, ini mahasiswa satu ini yang menggunakan seragam UI lagi. Yang menggunakan seragam UI ini itu tidak terdaftar katanya di UI, lantas dia hanya memakai alma mater UI. Mahasiswa kah? Ini bukan netizen namanya kalau tidak detektif ya. Lihatlah barisan ini. Sebuah aksi yang seharusnya menjadi panggung kehormatan bagi suara rakyat. Tapi di tengah kerumunan itu terselip sebuah Signal kan. Ya teman-teman ya, ngeri. Ada juga sebuah video ketika netizen melakukan penelusuran teman-teman ya. Sebentar ya. Ketika netizen melakukan penelusuran dan mencari nama orang ini di website UI kalau nggak salah, cari nama mahasiswa, itu tidak ada namanya teman-teman ya. Coba saya akan spill. Ini dia teman-teman, coba ya. Gokil, mahasiswa ini keren dan pemberani, pinjam alma mater. Ternyata pinjam alma mater. Mana? Alma mater UI, alma mater PNJ. Politeknik Negeri Jakarta. Oh, ternyata Politeknik Negeri Jakarta loh, Susilo Bagas Wibisono. Hati-hati lo lulus nanti nggak dapat pekerjaan nanti lo. Karena mana ada perusahaan yang mau terima orang yang suka mengintimidasi orang lain.
Belakangan ini sedang ramai potongan video mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri sedang ramai di medsos. Dalam video tersebut terlihat seorang mahasiswa menggunakan alma mater Universitas Indonesia yang berteriak keras sambil menunjuk aparat dengan sikap yang tidak etis. Namun banyak netizen yang penasaran dan mencari informasi detail tentang mahasiswa tersebut. Melalui penelusuran website resmi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, diketahui mahasiswa tersebut bukan mahasiswa UI, melainkan mahasiswa yang terdaftar di Politeknik Negeri Jakarta. Fakta ini memunculkan pertanyaan publik serius soal penggunaan atribut kampus dalam aksinya, sekaligus mengingatkan pentingnya verifikasi sebelum opini terlanjur menghakimi. Belakangan biar semuanya lebih jelas teman-teman ya. Jadi hari ini kita ya sulit melihat mana mahasiswa yang bergerak pure untuk menyatakan kritik terhadap pemerintah, mana mahasiswa yang sebenarnya hanyalah mahasewa. Kita lihatin teman-teman. Viral mahasiswa ini bingung saat ditanya asal kampusnya. Sadarlah kalian yang terpedaya propaganda tanpa kalian sadari, kalian juga masuk dalam lingkungan pengkhianat bangsa sendiri. Pendemo bayaran para pengkhianat bangsa yang buat kekacauan dan sudah membuat segelintir rakyat Indonesia menghujat pemimpinnya. Bang, agenda demonya apaan bang? Kalau aku pribadi ya, ini kayak menurut keyakinanku, aku nggak percaya ini muka-muka ini muka mahasiswa. Ya, nggak percaya aku. Bukan aku merendahkan fisik atau apa teman-teman, tidak. Ya, tapi sepertinya orang ini sudah berumur ya, bang. Dia mapala dia bang. Apa sih mapala? Mahasiswa paling lama. Ya, aku nggak percaya. Lah abang ikut demo tapi kagak tahu agendanya. Hah? Abang dari kampus mana bang? IBS. Apa? IBS. IBS itu apa bang? Apa? Indonesia Business School. Gimana bang? Ketahuan banget mahasiswanya bang. Kepanjangan kampusnya sendiri nggak hafal. Apa itu IBS? Lihat kepanjangan. Itu Indonesia. Jurusan apa bang? Manajemen apa bang? Manajemen apa? Manajemen. Hah? Ditanya manajemen apa, ini manajemen. Halo teman-teman ya. Miris sih, miris. Ya, seorang yang menimba ilmu setinggi langit tapi lupa membawa adabnya. Itu saya selalu menyampaikan dalam konten, jika seorang menimba ilmu tanpa beriringan untuk bagaimana dia membawa adabnya, membawa kerendahan hati, itu dia akan semakin dia berpikir dia semakin banyak tahu, dia akan semakin anti kritik. Semakin dia banyak tahu tanpa dia membawa adab, moral, kerendahan hati, dia akan merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar dari orang lain. Karena saya sekolah tinggi-tinggi, saya lebih banyak tahu dari Anda. Anda tidak boleh memberikan masukan kepada saya, karena saya lebih pintar, saya sudah sekolah tinggi-tinggi. Tapi seorang yang jika sudah sekolah tinggi-tinggi tapi dia tetap rendah hati, dia akan terus menerima kritikan, nasihat dari orang lain. Dan itu akan membuat dia semakin bijaksana dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan ini, teman-teman. Makanya kita melihat itu salah satu contoh ya, seorang anak muda yang begitu arogan, yang mengambil peran si iblis untuk mengintimidasi orang lagi ibadah, teman-teman. Gokil nggak? Gokil bang. Kita kritik sikapnya ya, kita kritik perbuatannya yang seperti iblis. Sadarlah kau sedang diperdaya oleh iblis. Semoga mereka bertobat ya. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat, teman-teman ya. Semoga ketika misalnya itu viral dan kemudian banyak yang hujat dari netizen ya, semoga itu bisa membuat dia sadar dan bisa introspeksi diri, bisa berubah, teman-teman ya. Ya silakan kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian. Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.